Halo semua, apa kabar? Balik lagi ke YouTube channel gue, Ilham Syode. Dan hari ini gue akan menceritakan perjalanan gue bareng teman-teman yang lain ke Ranukumbolo. Oke, jadi ke Ranukumbolo ini dalam rangka kita memang kangen banget sama Semeru khususnya Ranukumbolo. Jadi di sela-sela syuting kita bareng Kementerian UMKM, gue menyiasati bareng teman-teman untuk gimana selesai syuting ini kita langsung berangkat ke Ranukumbolo, karena Malang ke Ranupani itu kan deket ya. Jadi ya daripada kita pulang langsung, nggak ada salahnya kalau kita coba mendaki ke Ranukumbolo, karena kebetulan 3 hari sebelum kita berangkat itu Ranukumbolo baru dibuka. Nah, kita berangkat ke Ranupani, kita nginep di homestay-nya Pak Tarsip. Selamat pagi dari Ranupani. Kita hari ini bermalam di homestay-nya Pak Tarsip. Ini homestay-nya recommended banget buat teman-teman yang mau ke Gunung Semeru, khususnya ke Ranukumbolo, karena kalian akan mendapatkan hospitality yang menurut gue cukup nyaman ya. Di persiapan pendakian Ranukumbolo pertama kali di Indonesia naik gunung. Jadi gimana Ketua? Perjalanan kita Ketua? Sarang maduku dulu. Sarang maduku dulu. Kayak pendaki kekinian aja nih gunung minum madu. Oke bro, oke sir. Let's go. Jalan. Berangkat lah bukan. Jadi teman-teman, untuk bisa mendaki ke Ranukumbolo itu teman-teman harus daftar online gitu. Jadi nggak ada daftar langsung on the spot, tapi daftarnya online. Dokumennya harus lengkap, surat kesehatan, KTP dan segala macamnya harus lengkap, dan teman-teman diwajibkan untuk menggunakan jasa pemandu. Nah, satu pemandu itu khusus untuk 10 orang. Jadi kalau kalian kurang dari 10, tetap harus pakai satu pemandu. Tapi kalau teman-teman lebih dari 10, misalkan 15 gitu ya, jadi tetap perlu 2 pemandu. Itu tinggal dibagi aja. Mungkin pemandunya ada yang paling depan satu, ada yang di belakang satu. Itu jadi pemandu ini wajib hukumnya untuk pendakian ke Ranukumbolo pada saat ini gitu ya. Kita total 12 orang yang berangkat, termasuk teman-teman dari Kementerian UMKM. Ini seru banget karena mereka juga nggak punya pengalaman ke Ranukumbolo, baru pertama kali. Dan di special edisi ini, gue juga ngajak Cynthia Mariska, karena kebetulan Cynthia Mariska juga adalah partner gue di konten bareng Kementerian UMKM. Gimana Cynthia nih ceritanya? Saya mau menghubungi istrinya Syode karena dia mau izin dulu. Tadi dia FOMO ngeliat saya izin sama mama saya. Susah sinyal, Excel parah banget nih. Ya makanya pakai jaringan Telkomsel nomor 1, pakai Bayu. Wes, gasin bareng Syode. Gasin bareng Syode. Nih. Sebelum mulai pendakian, paginya itu kita pemanasan dulu. Sekitar jam 6 kita udah standby untuk jalan-jalan di sekitar Ranupani. Ranupani yang indah, udaranya yang segar, danaunya yang menyejukkan mata. Tapi kita tujuannya kali ini ke Ranuregulo. Itu nggak jauh dari Ranupani, sekitar 15 menit lah jalan kaki dari homestay Pak Tarsip. Ranuregulo ini juga menurut gua salah satu hal yang nggak boleh kalian lewatkan ketika kalian berkunjung ke Ranupani, khususnya mau ke Ranukumbolo atau ke Semeru ya. Jadi sempatkan olahraga tipis-tipis biar kakinya juga nggak kaget untuk bisa menghirup udara segar dari desa wisata Ranupani, khususnya Ranuregulo. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan pendakian kita ke Ranukumbolo diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Ini shot so asik. Gasin. Nah, sebelum mulai pendakian, kita juga nggak lupa untuk hubungin keluarga masing-masing. Cynthia menghubungi orang tuanya, dan gue juga nggak lupa untuk hubungin Asmi dan Ranu Sagara di rumah.
Setelah mendapat izin, kita akhirnya sampai di pintu pendakian ke Gunung Semeru. Oke, di sini adalah pintu menuju Gunung Semeru. Kita akan mulai start pendakian dari sini, keluar dari jalur aspal ini. Oke. Wis aspal. Kelihatan agak maju. Maju, rock. Menuju pos 1, kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam 5 menit dari pintu rimba atau pintu pendakian Semeru. Untuk sampai di pos 1 itu 1 jam 5 menit. Setelah dibantai tanjakan setelah pintu masuk tadi, sekitar 15 menit deh kayaknya tadi. Nanjak, sekarang landai banget jalannya. Dan kata pemandu, sampai pos 1 tuh bakal landai terus. Kita lihat aja apakah itu adalah sebuah kebohongan yang normal di pendakian gunung, atau dia jujur orangnya. Wah. Minum dulu. Ini adalah efek jalur yang ditutup selama 5 tahun. Mungkin karena udah dibuka dari tanggal 18 ya, jadi udah agak kebuka nih. Ya, jalurnya seperti yang gue bilang cukup menanjak ya di awal-awal pendakian, dan akhirnya bertemu beberapa titik jalur landai sampai akhirnya sampai ke pos 1. Setelah 1 jam 5 menit, kita sampai di pos 1. Oke. Istirahat dulu, 10 menit, jalan lagi. Let's go, istirahat. Kemudian jalur ke pos 2 itu sebenarnya menyenangkan ya, karena hampir 90% landai, tapi ya udah mulai ke atas ini semak belukar dan ilangnya itu cukup tebal ya menutupi jalur. Ya wajar saja karena sudah 5 tahun ditutup, jadi ya semak belukarnya pasti setebal dan sebanyak ini menutupi jalur. 11.50 kita lanjut jalan dari pos 1. Mas, estimasi pos 2 berapa menit? 20 menit. 20 menit deket deh. Paling lama 20 menit. Oke, ayo tak. 20 menit tak. Gunanya tuh. Siapa lu? Tapi menyenangkan karena memang cuma estimasinya tuh 20 menit sebenarnya, tapi tentu saja kita meleset karena total kita menghabiskan waktu 26 menit untuk sampai di pos 2. Ketua, ya. Pos 2 ketua. Uji film, Bos. Wih, terbaik memang puji film. Yoi. 26 menit sampai di pos 2. Mantap. 3 menit ya kalian, 3 menit? Iya, 5 menit sih. 5. 3 menit sampai 5 menit sih. sampai tikungan pertama. Gimana brand ambassador Kolombia? Alhamdulillah 15 menit kita capek. 15 menit loh. Terbaik. Oke, perjalanan ke pos 3 itu masih cenderung landai treknya, dan tapi kita tetap harus fokus dan hati-hati karena menuju pos 3 ini mulai ditemukan banyak jalur-jalur yang terkena longsor gitu ya. Jadi harus ekstra fokus dan hati-hati, dan harus melihat ke sebelah kiri ya, karena longsor itu jatuhnya ke sebelah kiri dari arah kita mendaki atau trekking gitu ya. Dan semak belukarnya juga semakin lebat, semakin ke atas, walaupun treknya landai, tapi ini cukup panjang ya ke pos 3 ya. Nah, kerennya Saver itu juga banyak memberikan signage atau papan pemberitahuan, misalkan jalan ini longsor atau jalan berbelok dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi selain kita harus hati-hati, kita juga dibantu oleh beberapa papan penunjuk gitu ya, atau signage yang ada di jalur pendakian. Kita juga sempat kena hujan sebentar, ya hujannya nggak terlalu lebat, alhamdulillah banget, karena katanya di Ranukumbolo ini atau di Semeru ini lagi sering banget setiap hari turun hujan. Tapi alhamdulillahnya selama kita mendaki dan kita sampai di area camp di Ranukumbolo itu nggak hujan sama sekali. Cuma hujan sedikit di jalur, dan kita juga udah prepare jas hujan gitu. Dan akhirnya setelah 1 jam lebih sedikit kita sampai di pos 3. Oke. 1 jam 2 menit. Nah, sampai di pos 3. Gimana Cynthia? Lewat 2 menit aja. Oke. Cepat deh, cepat deh. Udah pakai ini sampai jalan.
Oh iya, menuju pos 3 ini kita juga bertemu dengan jembatan merah yang fenomenal gitu. Yang ini juga jembatan yang pernah gue lewati di 11 tahun lalu ketika gue mendaki ke puncak Semeru. Oke, jalur ke pos 4 itu sudah mulai dramatis ya, karena ketika kita naik gunung itu harusnya terus menanjak, tapi karena kita mau turun ke lembahannya Ranukumbolo, itu beberapa jalur juga turun. Jadi pendakian ke pos 4 itu jalurnya naik dan turun. Beberapa jalur juga kita ketemu jalur yang terkena longsor dan tetap harus fokus dan hati-hati. Terus yang unik adalah kita sempat ketemu pohon signal. Jadi apa ini Mas? Kok orang di sini pada begini ya? Kalau pendaki biasanya kalau di sini dinamakan pohon sinyal. Pohon sinyal yang mana pohonnya? Semuanya. Pohon-pohon sinyal. Ini pohon Telkomsel, ini pohon ya. XL, pohon Indosat. Ada kadang. Kalau ini pohon sinyal, ini gerombolan pencari sinyal. Ini tes nih. Oke, ini udah lengkap ya muka-muka orang UMKM ya. Saya mau posting nih langsung turun nih Kalau vlognya. nggak posting kita ada. Apa tuh? Iya, kalau mau di take down kita ada bayarannya lagi ya. Beda ya. Dan ketika di Ranupan itu gue nggak dapet sinyal, XL ya khususnya. Tapi di pohon sinyal ini semua sinyal terbuka. Ini unik banget sih. Jadi gue sempat ngabarin keluarga di rumah kalau gue masih dalam perjalanan ke Ranukumbolo dan alhamdulillah dapet sinyal. Setelah sedikit menanjak tadi dari pos 3 ke pos 4, sekarang kita turun lagi. Ya memang begitulah tipikal perjalanan menuju Ranukumbolo ya khususnya. Memutari bukit, terus naik, terus turun, terus landai. Memang menguras sekali ya kalau mendaki itu, trekkingnya turun terus naik, turun terus naik. Tapi harus dinikmati karena kita memilih untuk datang ke sini. Sekarang naik lagi. Terus setelah menanjak, akhirnya kita bertemu dengan jalan sedikit menurun, dan di tengah jalan inilah akhirnya kita pertama kali bisa melihat Ranukumbolo. Jam 3 tepat, akhirnya setelah 11 tahun pemandangan yang kurindukan bisa ya Allah. Mungkin kalau dari sini kamera ini nggak kelihatan. Udah, tapi Ranukumbolo setelah 11 tahun kita berjumpa lagi. Setelah banyaknya kegagalan perjumpaan kita, Masya Allah, semerindunya saya dengan Ranukumbolo. Akhirnya kami bertemu lagi. Danau yang begitu gue rindukan setelah 11 tahun, akhirnya gue bisa melihat danau ini. First impression gue tentu aja sedih, senang, bercampur haru gitu ya, karena akhirnya bisa melihat keindahan ini lagi, sekali lagi. Dan senangnya gue bisa membawa teman-teman gue yang baik, teman-teman dari UMKM, sahabat gue Cynthia Mariska, untuk bisa lihat Ranukumbolo, danau yang indah yang juga menjadi referensi atau inspirasi dari nama anak gue, Ranu Sagara. Akhirnya kita teruskan perjalanan menuju pos 4, dan ini sedikit berbahaya ya jalurnya karena semak belukar itu semakin rapat, semakin tebal, dan bahkan di sebelah kiri jalur kita itu bisa langsung jatuh ke bawah karena ya memang jalurnya sempit banget dan tertutup semak belukar, jadi harus hati-hati banget karena bisa langsung jatuh ke lembahannya di bawah gitu. Jadi harus lebih mepet ke kanan sih jalannya karena memang serapat itu. Dan tanahnya juga mungkin karena sering hujan jadi sangat empuk untuk dipijak gitu ya, bisa kita jadi menyebabkan longsoran juga kalau kita nggak hati-hati berjalan di trek ini gitu. Akhirnya setelah 1 jam lebih sedikit ya, hampir 1 jam setengah, kita sampai di pos 4. Oke, pos 4. Sekarang jam 3.30. 1 jam 15 menit sampai di pos 4. Makasih Pak Edi. Dari pos 4 itu pemandangan Ranukumbolo terbuka sangat luas. Kita bisa menikmati Ranukumbolo dari atas sini. Sampai akhirnya kita melanjutkan perjalanan turun untuk bisa berkemah atau camping di pinggiran danau atau Ranukumbolo. Dan yang menyedihkan saat kita datang adalah ternyata verbana, tanaman yang harusnya ada di Oro-Oro Ombo, itu sekarang sudah sampai di Ranukumbolo. Tanaman ini invasif ya, jadi dia bisa menghancurkan vegetasi asli atau tanaman asli yang ada di sekitarannya.
karena dia menyerap air dengan sangat banyak, dengan sangat luar biasa, jadi bisa membunuh tanaman-tanaman di sekitarnya. Teman-teman disarankan untuk tidak memetik atau tidak membawanya turun ke bawah, karena ketika itu dibawa di dalam tas atau di genggaman tangan, mungkin bibit-bibitnya atau akar-akarnya atau apapun gitu ya yang ada di tanaman itu bisa tersebar di jalur-jalur pendakian atau di sekitar pendakian Gunung Semeru. Jadi disarankan untuk tidak memetiknya. Kalau mau dipetik mungkin harus dipetik sampai ke akarnya lalu letakkan saja di situ, tidak perlu dibawa kemana-mana. Nah, setelah kita melintasi danaunya, kita harus naik sedikit karena ternyata volume air di Ranukumbolo itu sedang naik, jadi kita tidak bisa melipir di pinggiran Danau Ranukumbolo gitu ya. Jadi kita harus naik ke atas sedikit untuk berputar dan akhirnya turun menuju area camp kita. Nah, surprisingly setelah 11 tahun gua nggak mendaki Semeru, ternyata sekarang di sekitaran area camp tuh udah banyak shelter gitu ya. Ada shelter buat emergency, ada shelter buat porter, ada toilet umum bahkan yang bisa kita pakai dengan aman, dengan nyaman. Terus juga ada musola. Benar-benar Semeru sekarang sudah ramah sekali untuk pendaki, khususnya di Ranukumbolo, karena semua fasilitasnya sudah dibuatkan gitu. FYI kita pakai 9 porter, karena memang kita juga udah ber-12 dan banyak membawa alat-alat untuk syuting interview untuk kepentingan Kementerian UMKM. Dan kita juga disediakan makan, tenda semua sudah berdiri. Malam itu kita makanan enak, kita makan rawon kalau nggak salah. Ya pokoknya makanan enak-enak walaupun nggak sempat ambil gambar. Dan kita bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang sampai akhirnya keesokan pagi kita memulai aktivitas lagi di Ranukumbolo. Kita sempat naik ke atas Tanjakan Cinta. Selamat pagi, jadi hari ini masih jam 6. Menunggu sarapan, kita mau coba naik ke Oro-Oro Ombo melalui Tanjakan Cinta. Teman-teman dari depan. Yang lucu adalah karena ada mitos bahwa kalau lo mau mendapatkan jodoh gitu ya, mendoakan jodoh lo ketika lo naik ke Tanjakan Cinta tuh lo nggak boleh nengok ke belakang. Kalau lo nengok ke belakang, itu harapan lo akan pupus gitu ya. Jadi mitosnya seperti itu, dan kebetulan beberapa teman juga sedang mengharapkan cintanya, termasuk Cynthia Mariska yang si jomblo satu ini. View dari Tanjakan Cinta itu salah satu view the best untuk melihat Ranukumbolo. Tapi sayangnya teman saya ini menolak untuk menengok ke belakang. Kenapa orang ini ya? Terlalu fokus dia. Belajar apa tuh kalau boleh tahu? Ini adalah salah satu tantangan dalam kehidupan. Oke. Gambarkan seperti itu ya. Kita nggak perlu buru-buru menengok ke belakang. Kalau nantinya juga ketika sudah di puncak, kita akhirnya bisa melihat juga ke belakang. Tapi sekarang juga bagus nih. Tuh, nggak percaya dia. Kenapa sih emang? Mungkin pas turun matahari terbit. Ya sebenarnya filosofinya bagus sih. Nggak cuma perkara harapan atau cinta-cintaan, tapi memang kita harus fokus untuk sampai ke tujuan kita. Wes! Dia tuh fokus banget naik ke atas sampai gue godain gitu ya, gue panggil namanya untuk lihat ke belakang, dia nggak mau sama sekali. Nah akhirnya dia sampai ke atas, gue nggak tahu siapa yang didoain, kita doain aja semoga ya itu yang terbaik buat dia gitu ya. Dan di atas Tanjakan Cinta akhirnya gue sekali lagi melihat pemandangan yang begitu gue rindukan. Gue melihat Oro-Oro Ombo, dimana disinilah verbena itu bisa tumbuh sebagai tanaman invasif di tempatnya sendiri. Terbentang luas sabana Oro-Oro Ombo di bawah gue, dan di kejauhan gue juga mulai melihat sedikit-sedikit puncak Semeru itu keluar ya, walaupun akhirnya ketutup kabut. Dan di ujung sana gue juga melihat Cemoro Kandang, pos terakhir untuk nantinya akan sampai di Kalimati, area camp terakhir. Kita sekarang ada di titik terakhir dari pendakian sementara Gunung Semeru. Ini adalah Oro-Oro Ombo. Turun ke bawah dan kita bisa ala-ala film India dulu di sana sebelum sampai ke Cemoro Kandang. Masih kebayang betapa menyenangkannya ya melewati pepohonan itu. Merindukan perjalanan itu. Ya inilah yang gue rindukan dari Semeru. Gue seneng banget akhirnya bisa sampai lagi menginjakan kaki dan melihat keindahan Ranukumbolo. Gue yakin suatu hari insya Allah gue akan balik lagi ke sini untuk bawa Asmi dan Ranu Sagara juga, untuk bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lihat nih Ranukumbolo nih, Ranu. Tuh, Bumi mana Bumi? Halo. Iya, sampai ketemu besok ya. Bisa aku pulang.
Dan gue akan kasih lihat ke Ranusagara juga bahwa tempat inilah yang menginspirasi nama depan Ranusagara gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. Ini perjalanan yang akan gue kenang terus karena ya memang memorable, dan gue akan jadiin ini sebagai inspirasi atau motivasi gue ke depannya untuk balik lagi ke Ranukumbolo untuk ajak Asmi dan Ranu gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton perjalanan Ranukumbolo. Semoga teman-teman juga menjadi inspirasi untuk juga datang kalau belum pernah. Yang udah pernah boleh banget balik lagi karena ini akhirnya baru dibuka. Kita nggak tahu akan ditutup lagi ke depannya atau enggak. Tapi yang jelas ya sekali seumur hidup lah kita harus datang ke Ranukumbolo gitu. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga teman-teman terhibur. Semoga teman-teman juga bisa merekomendasikan video ini ke saudara-saudaranya, ke teman-teman dekatnya untuk merencanakan perjalanan petualangan berikutnya ke Ranukumbolo. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Penurunan berat badan. Sebelum kita turun dari Ranukumbolo, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lagi. Wes. Ranu Bapak lah. 40 menit kita sampai di pos pintu pendakian setelah dari pos 1. Gimana Cynthia perasaannya sudah menamati Ranukumbolo? Alhamdulillah bisa turun dengan selamat dan rasanya bahagia sekali bisa melihat satu keindahan Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah. dari dulu sudah saya impikan untuk datang ke sana. Terbaik. Nanti kita kemana lagi nih? Saya pulang harus mandi. Semoga diedit videonya. Bye.